pemanfaatan informasi geospasial untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Acara ini merupakan bagian dari mata kuliah KU 478 Studio Kirana. Sebagai acara pertama, marilah kita bersama-sama menjadikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Sekretaris Institut Teknologi Bandung yang sekaligus membuka acara pada hari ini. Kepada Profesor Dr. Ing Insinyur Wijaya Martokusumo, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin yang saya muliakan, para mahasiswa yang saya banggakan, para dosen, dan tentunya hari ini spesial Pak Profesor Hasanuddin Z. Abidin. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan memulai SG dengan menghadirkan Bapak Profesor Hasanuddin Z. Abidin. Beliau saat ini adalah Kepala BIG, Badan Informasi Geospasial, dan beliau ini juga guru besar di Fakultas FITB, ya di FITB. Kakaknya adalah kelompok keahlian geodesi. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hasan. Jadi ITB merasa terhormat, Ketua BIG bisa hadir di Aula Barat. Sekalian mungkin mengingat-ingat lagi ya Pak Hasan ya, masih ingat kan Aula Barat ya? Baik rekan-rekan mahasiswa semua, jadi hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama acara penyampaian dari Pak Profesor Hasanuddin. Judulnya ini pemanfaatan informasi geospasial untuk pembangunan berkelanjutan. Ya. Jadi saya kira kan ini kelas ini adalah campuran dari beberapa fakultas ya. Jadi saya kira ini isu pembangunan berkelanjutan di Indonesia ini amatlah sangat penting ya. Jadi meskipun kalian mahasiswa dari teknik, dari seni, dari ilmu-ilmu alam dan dari MIPA ya, adalah suatu kewajiban juga kalian untuk mengenal dan memiliki wawasan yang mendalam tentang apa yang terjadi di lingkungan kita. Saya kira ini suatu kesempatan yang baik
Saya juga nanti tidak akan lama berbicara karena nanti Pak Hasan akan segera dipandu oleh moderator kita hari ini, Pak Dr. Piping Priyatna ya. Terima kasih Pak Priyatna Kosasih. Ini beliau juga kebetulan dari geodesi juga ya Pak ya. Memang ini sengaja di match begitu ya, supaya nggak kaku. Baik, sebelum dimulai mungkin bisa mengisi bangku di bagian depan ya supaya lebih enak itu. Ini di bagian sini masih kosong. Jadi minta tolong sama rekan-rekan ini bisa mengisi di bagian depan ya. Baik, kita mulai saja. Jadi kita dengarkan apa yang akan disampaikan Pak Hasan. Jadi Pak Hasan mungkin nanti diatur oleh Pak Priyatna mengenai waktunya. Jadi karena ini mahasiswa mungkin barangkali mereka ada yang harus segera pada sebelum jam 11 gitu ya. Jadi mohon nanti bisa kita supaya dapat waktu yang cukup untuk berdiskusi. Pesan saya kepada para mahasiswa, ini kesempatan baik untuk bertanya ya. Jadi saya berharap adik-adik mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa juga aktif untuk bertanya karena ini suatu kesempatan bisa menghadirkan Pak Kepala Geospasial Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki acara utama pada hari ini, yaitu kuliah umum yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Informasi Geospasial, Profesor Dr. Insinyur Hasanuddin Z. Abidin, MSc, dengan topik pemanfaatan informasi geospasial untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Sesi kuliah ini akan dipandu oleh moderator Dr. Insinyur Kosasih Priyatna, MSc. Kepada Profesor Hasanuddin Z. Abidin beserta Dr. Kosasih Priyatna kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Tadi Pak Profesor Wijaya sudah menyampaikan sedikit background dari tamu kita, Pak Hasanuddin. Akan saya bacakan sedikit tentang CV beliau yang luar biasa. Saya kira beliau lulus S1 sarjana di ITB tahun 1985. Kemudian S2, S3-nya di University of New Brunswick, Kanada, yang diselesaikan pada tahun 1992 ya Pak Hasan ya. Nah, beliau juga mungkin perlu diketahui banyak sekali mendapatkan piagam-piagam penghargaan sejak zaman mahasiswa sampai beliau menjadi seorang dosen di ITB. Beliau adalah dulu mahasiswa teladan ITB kedua, lulusan terbaik dari geodesi ITB, kemudian juga tidak hanya nasional, internasional, dari mendapat piagam penghargaan dari pemenang ya, dari Institute of Navigation dari Amerika Serikat, dan juga bahkan terakhir beliau adalah dosen mendapat penghargaan ilmuwan muda terbaik se-ASEAN pada tahun 95. Mungkin terlalu panjang kalau saya bacakan satu persatu ya, apa yang capaian beliau selama ini sampai dari dulu sampai saat ini. Langsung saja pengalaman kerja beliau selain sebagai dosen di FITB, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB, beliau juga pernah menjadi ketua kelompok keilmuan atau keahlian geodesi di FITB, kemudian sebagai wakil rektor bidang komunikasi dan kemitraan dan alumni ITB tahun 2010 sampai 2015, kemudian dilanjutkan menjadi dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB, turun pangkat tahun 2015 sampai 2016, kemudian naik pangkat lagi menjadi Kepala Badan Informasi Geospasial atau BIG dari tahun 2016 sampai sekarang. Nah, itu saja mungkin sedikit latar belakang dari Pak Profesor Hasanuddin.
Selanjutnya waktu saya serahkan kepada Bapak. Silakan Pak di podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang kami hormati Pak Wijaya, Sekretaris Institusi ITB, namanya baru ini. Sebenarnya posisi Pak Wijaya mungkin mirip saya dulu ya. Kemudian ini juga ada dari LK ini ya. Kemudian Bu Samita yang biasa ngurusi humas dan seterusnya ya. Ini teman-teman di sini. Dan tentunya adik-adik sekalian ini ya. Ini ada dari Jatinangor juga. Enggak ada lah ya. Nah ini biasanya yang ngejar-ngejar bis nanti ya kalau pulang ya, terakhir. Ya alhamdulillah ini saya kembali ke Aula Barat lagi. Yang berubah saya lihat Pak Wijaya mungkin ininya ya, lebih keren ya. Kalau dulu posisinya di sana kalau nggak salah, dan 2 layar ya. Jadi adik-adik duduknya di sini, ngadepnya ke sana. Tapi sekarang lebih bagus ini. Saya ingin menjelaskan tentang peranan informasi geospasial untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Ini mungkin istilah informasi geospasial mungkin belum terlalu jelas ya. Nanti coba saya jelaskan sesuai dengan inilah ya. Jadi nanti ada pendahuluan dan nanti macam-macam lah di sini. Saya lihat slide-nya itu ada jumlahnya 80. Biasa ini kalau dari itu biasa dari semua unit masuk ingin ditampilkan ya. Tapi saya ingin nanti jam 10 kalau bisa berhenti, nanti bisa tanya jawab lah ya. Kalau adik-adik sekalian nanti mau ini di copy saja ya. PowerPoint-nya bisa, silakan nanti boleh dibagikan, tidak ada yang rahasia ya. Dan dipelajari ya. Karena pengalaman saya mahasiswa itu biasanya dengar keluar, biasanya yang tinggal 30%, 40% ya. Dan salah satu metode belajar yang baik kata diulang-ulang. Nah makanya kalau ada slide-nya kan nanti bisa dibaca, dilihat-lihat ya. Atau kalian kalau punya grup aja ya, 1 orang dapat share aja ya, nggak apa-apa. Nah ini kita mulai dengan data lah ya. Jadi Bapak Presiden kita sendiri sudah mengatakan data itu adalah aset sekarang ya, aset pemerintah, aset negara yang sangat penting ya. Dan beliau mengucapkannya di pidato kenegaraan ya. Sekarang ini siapa yang menguasai data, dia menguasai dunia, menguasai sesuatu. Semuanya nyari data. Kalian mungkin pakai Google Map, pakai Gmail dan segala macam ini itu, gratis. Tapi bagi Google, mereka yang penting itu ngumpulin data. Ya. Ini data ini menjadi penting sekali ya. Data science dan segala macam penting sekali sekarang ini ya. Termasuk data geospasial menjadi penting ya. Sayangnya di ITB belum ada prodi data science ya, yang sudah buka UNER ya, Universitas Airlangga itu sudah buka prodi data science. Saya pikir ini penting ini ya, karena semua itu about data sekarang ini ya. Nah, apa informasi geospasial? Ini karena sering salah-salah ini ya. Kadang-kadang ada yang bilang geospasial seperti martabak gitu ya. Atau kadang-kadang ini pengalaman pribadi saya ya. Ada yang ngomongnya geofasial. Geofasial ini seperti adik-adik perempuan lah ya, kalau kosmetik ya, fasial. Kemarin itu undangan dari lembaga negara yang ini, itu nulisnya geofarsial. Saya masih bingung dari farsial itu dari mananya ya, apa geoparsial. Tapi intinya geospasial ini dari 2 kata, gea bumi artinya ya, dan spasial. Spasial itu dari space, keruangan. Jadi geospasial ini keruangan bumi, kewilayahan dan segala macam. Tapi kalau mau lebih mudah lagi, pokoknya semua data dan informasi yang punya atribut lokasi, koordinat. Ya memang selama ini kita tahunya peta, ya koordinat, macam-macam lah ya. Tapi nanti
semua informasi yang punya atribut lokasi itu sebenarnya informasi geospasial ya. Biasanya ada lokasinya lintang bujur tinggi, atributnya apa, apakah ini rumah, sawah, kebun dan segala macam ya. Dan ada bentuknya lah, ada titik, ada garis, ada luas. Ini geospasial. Kenapa jadi penting? Jadi di beberapa negara geospasial ini sudah bahkan dikatakan the science of where. Karena everything happening somewhere. Segala sesuatu itu pasti ada lokasinya. Anda ingin beli sesuatu GoFood, di mana yang enak? Pasti ngomongnya lokasi, terus saja ya. Kalau Anda senang seseorang, yang pertama Anda cari kosnya di mana ini dia, dari mana asalnya. Semua lokasi. Pasti deh. Dan lokasi itu kadang-kadang ya apa ya, lokasi ini kadang-kadang diskriminatif. Dulu itu waktu mahasiswa saya, Pak Piping, Bu Samita tuh seangkatan kita ya, 79. Itu dari alamat kita tahu status sosial. Dia kosnya di mana tuh? Titiran dalam nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian. Wah, kita udah tahu nih. Dia kosnya di mana? Jalan Dago, di depan situ. Wah, kita tahu kelasnya langsung kan. Itu cewek bagus itu kelihatannya. Tinggalnya di mana? Di Dago kita langsung ngeper kan, langsung lihat ininya ya. Jadi lokasi mean something. Tapi lokasi juga bisa membuat egalitarian ya. Dulu itu saya ngasih koordinat di kartu nama saya itu koordinat saja. Alamat rumah ini lintang bujur, sudah. Betul, itu egaliter. Ada yang nanya, Din lu ngapain sih ngasih, lihat daripada gua ngasih alamat gang dan segala macam. Kadang-kadang juga nama sama. Kalau Anda di Jakarta misalnya Jalan Nangka, ada di Jakarta Barat, Jakarta Timur dan segala macam, membingungkan orang. Kasih koordinat, everything solved ya. Jadi egaliter dan segala macam. Dan sekarang itu the science of where ini ya dari mulai pengukuran, nanti visualisasi, analisis, terus sampai decision making dan action ya. Jadi ini menarik lah. Sayangnya belum ada. Saya kepikiran sih kalau seharusnya ada fakultas ilmu dan teknologi geospasial. Isinya pokoknya semua prodi yang terkait posisi. Ada geodesi, geografi, geomatik, geospatial intelligence, macam-macam di situ ya. GoFood segala macam ini itu semua buat lokasi ya. GoFood, Gojek, Grab segala macam ya. Ini kira-kira piramidanya. Jadi kalau ada mahasiswa geodesi di sini, ada ya. Jadi kalau dari data itu segala sesuatu sifatnya geometrik ya. Jarak, sudut, beda tinggi, ketinggian, macam-macam lah. Tapi sekarang ini ada foto udara, kemudian bisa juga koordinat, citra satelit, segala macam data. Kemudian kita olah, jaring kontrol, tinggi, berat, peta dasar, peta tematik, macam-macam nanti ya. Basis data, digital elevation model, big data, dan segala macam. Kemudian diolah lagi jadi knowledge. Geodesi, geomatik, geografi, geosciences di sini ya. Geosciences itu pasti ya geologi, geofisik, macam-macam lah. Tapi nanti kita lihat banyak bidang ilmu lain yang mulai keluar ya. Geospatial economy, itu location based services. Itu model Google, Grab, GoFood, segala macam itu sebenarnya masuk kelompok itu. Location based services. Pelayanan berbasiskan lokasi. Yang lain-lainnya itu hanya untuk mendorong saja terjadi ya. Geostatistik dan segala macam. Sekarang banyak sekali bahkan di Indonesia pemerintah pun mendorong geospasial dan statistik digabungkan datanya. Tapi nanti kita lihat lah ya. Tapi ujung-ujungnya ya untuk kepentingan bangsa dan negara ya. Jadi instansi kami BIG pun adalah lembaga negara yang ditugaskan pemerintah memproduksi informasi geospasial dalam berbagai bentuk untuk mendukung kementerian lembaga daerah proses pembangunan ya.
Nah sekarang era transformasi digital, kita mau nggak mau ini ya, sekarang udah eranya era kalian lah, sebenarnya era milenial ya. Kalau saya, Pak Piping ini era kolonial lah kita ya. Pak Wijaya mungkin masih milenial lah masih ya. Jadi memang kedepannya itu mau nggak mau ya kalian yang akan pegang peran ya. Dan di dunia informasi geospasial, data dan informasi geospasial itu big data, besar sekali ya. Citra satelit itu kadang-kadang satu hari itu ngomongnya udah di atas giga itu ya. Banyak sekali ya. Jadi memang IoT, artificial intelligence, robotics, blockchain ya. Data learning sekarang ya. Machine learning, deep learning itu udah harus gabung semua ya. Dan kita mau nggak mau memang ya harus ke sana ya, karena dunia itu semakin datar, flat sekarang ya. Nggak mungkin Indonesia mengisolasi diri mengatakan saya nggak mau menerima teknologi ini dan nggak bisa ya. Nah kalian juga harus siap-siap, jurusan apapun harus bisa ini ya. Yang begini-beginilah. Jadi ini menarik memang. Saya pikir sudah tahu semua ya, sering dengar lah kita industri 4.0, tapi jangan hanya jadi jargon lah kalau bisa ya. Kalau bisa memang kita juga ikut bermain, mulai dari kurikulum dan segala macam mulai siap ke sana. Karena kalau kita hanya dipermainkan oleh jargon orang luar, nanti kita jadi pemakai saja. Yang dapat untungnya ya orang luar ya. Nah ini nggak boleh ya. Nah kenapa ada beberapa ciri dari sesuatu dikatakan big data ya. Pertama dari volume, volumenya memang besar ya. Dan data sekarang itu memang besar sekali ya. Kalau data geospasial, data informasi geospasial ya besar sekali. Kalau kita ngomong tadi foto udara, citra satelit, koordinat segala macam seluruh wilayah Indonesia, it's very big ya. Bahkan data center kita aja kita kadang-kadang nggak kewalahan ya, besar ya datanya. Jadi volumenya. Kemudian dari segi velocity, karena data-data informasi geospasial ini ada yang sifatnya real time, misalnya BIG kita punya 237 stasiun GPS seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke, itu datanya langsung online ya ke BIG. Data pasang surut juga dari 160 stasiun online. Kalau foto udara, citra satelit itu lebih enak lah ya, lebih kecepatannya nggak secepat itu. Jadi big data itu dia menggabungkan berbagai kecepatan data ya. Nah itu juga salah satu ciri. Ciri keduanya itu variety ya, keragaman. Jadi kita ada koordinat, ada peta, ada citra satelit, ada kedalaman laut, macam-macam ya. Nah yang ketiga veracity. Veracity ini apa ya? Kesahihan, tingkat akurasinya juga beda-beda. Data informasi geospasial kita ada dari zaman Belanda, dari zaman Jepang sampai sekarang terus saja. Tapi nggak boleh dibuang kan, harus dicampur semua ya. Jadi memang kalau data informasi geospasial memenuhi lah ya dari 4V ini ya, dari big data. Ini contoh saja lah ya. Jadi kalau kita ngomong data informasi geospasial, ada yang diamati yang terestrial, ada yang ngamati di lapangan langsung, ada yang pakai naik sedikit drone, UAV, kemudian pesawat, kemudian bisa satelit ya. Sekarang ini semua begitu ya. Jadi campur aduk di sini ya. Jadi datanya coba suruh bayangkan ini. Volumenya, velocity-nya, variety-nya ya. Veracity-nya, ketelitiannya juga beda-beda. Bahkan kalau teman-teman sipil sekarang ya, ada dari teknik sipil. Ini sekarang ini sudah mungkin kalau pemetaan di sini kita masih kadang-kadang pakai ya teodolit, sifat datar segala macam ya. Sekarang sudah digital teodolit, digital leveling, bahkan ada yang langsung di scan ya, segala macam, cepat sekali. Misalnya sekarang Pak Presiden program-program infrastruktur bikin jalan harus cepat ya, memang teknologinya sekarang masuk semua ya. Bahkan ini juga di dalam ini bisa langsung di scan, very big data tentunya ya, dan bisa 3 dimensi di dalam ruang.
Nanti bisa untuk keperluan game, location based services, indoor positioning ya. Jadi teman-teman teknik sipil juga nanti ini big data ya. Dan saya lihat juga sudah kontraktor-kontraktor besar seperti Wika misalnya, Waskita dan selamanya sudah menggunakan teknologi-teknologi semacam ini. Memang harus begitu ya dengan teknologi. Ini bagi yang senang pakai satelit ya, penentuan posisi kan kita GPS biasanya ya. GPS itu punyanya Amerika, ada juga GLONASS yang Rusia, Galileo Eropa, kemudian Kompas, Beidou itu Cina ya. Nah, kalau tidak salah Huawei ya, itu dia di samping GPS dia ada Beidou-nya ya. Kalau kita semakin banyak, itu semakin teliti. Sekarang dengan GPS mungkin kalau positioning ya 3-5 meter lah ya. Tapi kalau 4-4-nya nanti bisa 1 meter. Tapi kalian buat apa ya kalau hanya untuk posisi ini ya. Tapi kalau untuk aplikasi industri penting. Ini juga jumlah satelit yang mengamati di bumi kita, Earth Observation Satellite ini banyak sekali sekarang. Satelit meteorologi, satelit klimatologi, satelit remote sensing untuk sumber daya alam segala macam penuh ya. Dan datanya ini sekarang banyak sekali yang free ya, Landsat sudah free, Sentinel dan segala macam. Jadi kalian juga coba mulai nanti ya, semua bidang kalau bisa berdasarkan inilah, lokasi. Pemetaan laut juga, jadi 63% dari wilayah Indonesia itu laut ya, luas sekali dan banyak yang uncharted. Jadi pemetaan laut ini mungkin ada di geodesi, ada di sipil, ada di mungkin di beberapa, ini penting ya. Karena kekayaan laut kita banyak belum dieksplor. Tapi memang teknologinya lebih canggih, SDM-nya harus lebih ketat dan lebih mahal dia ya. Ini yang sebenarnya BIG juga diberi ini ya. Sampai dikatakan Pak Hasan ini daratan relatif sudah hampir selesai, tolong masuk ke laut. Satu lagi yang kita diminta masuk ke bawah tanah, utilitas bawah tanah. Jadi problem di Jakarta itu banyak sekali pekerjaan itu terlambat karena tidak diketahui bawahnya. Pernah waktu flyover Pancoran itu kontraktornya nggak tahu, ternyata begitu di bawahnya ada pipa air besar. Pekerjaan terlambat akhirnya, karena nggak berani mau dimatikan nanti air mati sebagian wilayah Jakarta repot ya. Di kampus ITB aja mungkin kalau kita gali-gali dulu pernah kejadian mati itu kena listrik ya, internet mati sebagian ya, karena kita nggak punya peta bawah tanah. Mungkin Pak Wijaya nanti suruh geodesi, suruh memetakan infrastruktur bawah tanah di kampus ITB apa, jangan nanti gali-gali mati listrik. Nah, ini yang adik-adik sekalian kita lihat nanti ya. Jadi kecenderungan di geospasial ini peta digital sudah jadi data, jadi nanti dia masuk ke smart object ya. Karena mendukung Internet of Things kan, segala sesuatu berdasarkan internet, nanti akhirnya data geospasial pun harus ke sana. Dan visualisasi itu sudah ketinggalan zaman. Sekarang harus masuk ke analytics ya. Data analytics. Itu nanti data science, bagaimana nanti data peta-peta campur dengan statistik, campur lagi dengan data-data medsos, keamanan, pertahanan negara, analitik. Itu yang laku sekarang ya. Dan itu pemerintah memang mendorong ke sana. Dan di BEG pun kita mulai masuk ke analytics. Karena yang penting itu di analytics-nya ya. Bagaimana mengintegrasikan semua data untuk decision making. Nah, ini yang penting ya. Kita sering kedodoran kan di sana ya. Dan ini aplikasinya memang mau nggak mau ini. Internet of Things, Artificial Intelligence, Blockchain, robotik ya. Kalau mahasiswa saya sarankan belajar Python sekarang ya. MATLAB tinggalkan, lari ke Python di semua. Betul ini, saya lihat ini di data-data scientist yang bergerak di ini Python semua ya. Dan ini menarik ya. Dan dia open source segala macam ya. Saya sarankan lah ya, kalau bisa. Nah ini semua nanti dipelajari lah. Jadi intinya ini dunia ini bergerak tambah cepat, tambah kompleks. Siapa yang cepat dia yang akan menang nantinya ya. Kita nggak bisa business as usual udah.
Ini pertarungannya ketat ya. Ini perkembangannya macam-macam lah sekarang ya. Adik-adik lebih tahu lah generasi milenial kan ya. Ini udah campur aduk lah ICT dan segala macam lah. Saya sendiri nggak bisa ngikuti kadang-kadang ya. Nah sekarang untuk Indonesia apa? Ini saya ingin berikan perspektifnya bagi mahasiswa ini ya. Jadi Sabang Merauke itu 5.300 km. 5.300 km. Kalau London Baghdad itu 4.100. Jadi memang jangan terkecoh, memang peta yang beredar saat ini diskriminatif. Itu dia sistem proyeksinya Mercator menunjukkan belahan bumi utara atau selatan itu lebih besar dari seharusnya. Eropa, Rusia dan selama mereka sebenarnya lebih kecil. Ekuator itu lebih real ya. Dan kita terbang, kalau pernah ada yang terbang dari Sabang sampai Merauke, dua-duanya ada bandara, itu bisa 7 jaman lah atau 8 jam mungkin ya. Dan macam-macam ya. Lihat Singapura. Singapura di mana di peta itu? Enggak ada orang Singapura di sini ya. Saya kadang-kadang sering bandingkan, saya bilang ke orang Singapura, no, we cannot compare Indonesia and Singapore ya. We are comparing nuts and durian maybe big ya. And durian can crash into the nut. Jadi Indonesia ini negara besar sekali. Jumlah pulaunya itu 17.500-an lah. Tapi yang kita submit ke PBB baru 16.300-an. Panjang garis pantainya 108.000 kilo dan segala macam ya. Hampir 2,5 kali keliling ini. Potensinya besar sekali ya. Negara besar kita. Cuma memang potensinya belum dikelola secara baik. Dan dalam hal ini kita harus mengelola itu dengan informasi geospasial. Kalau adik-adik perlu peta apa enggak untuk tempat kosnya? Enggak perlu lah ya. Masuk langsung kamar ini ingat. Rumah saya enggak perlu peta, saya udah tahu. Kamar mandi, perpustakaan, ini itu gudang segala macam, paham. Begitu saya jadi ketua RT saya enggak perlu peta, saya tahulah sedikit. Tapi kalau ada lebih bagus. Jadi ketua RW bagus. Nah kayak Pak Wijaya, perlu enggak peta lokasi kampus? Perlu kalau menurut saya. Di Google Map kan belum ada ya, saudara mau milih ruang 3101 kampus ITB, belum ada. Paling juga dikasih kampus ITB aja kan, di dalam ruang kampus nggak tahu ya. Jadi begitu tambah luas wilayahnya, peta itu jadi perlu. Gubernur perlu, wali kota jelas. Tapi belum semua gubernur, wali kota punya ruang kendali, dia bisa ngelihat peta setiap saat dia memantau wilayahnya, belum ada. Mungkin hanya beberapa yang saya tahu ada ya, mungkin Bandung, Jakarta, Surabaya ya, Manado juga punya. Apalagi presiden, seluas ini dia ngurusnya ya. Jadi jangan suka ngeritik presiden ya, presiden tuh ngurusin sebesar ini loh ya. Saya aja ngurusin BIG itu udah pening, saya baru ngurusin unit kecil gini aja pening, apalagi Pak Presiden ngurusin negara luas ini ya, orangnya macam-macam itu ya, 270 juta penduduk, multi agama, multi etnis, macam-macam. Nah ini kalau masalah laut juga ya, laut kita banyak, jadi adik-adik tolong terjun ke laut kita ini kurang diperhatikan. Ya mungkin biologi laut ya, semua yang laut ya, marine geodesy, marine geology, marine geophysics, marine biology, marine mathematics nggak ada mungkin ya, oceanografi segala macam ya. Laut ini kita nih ada yang pernah menghitung kalau laut kita dikelola yang dengan baik itu udah ribuan kali APBN kita sekarang. Tapi laut ini belum dikelola. Nah, kita memang sekarang smart city, dan smart city itu nanti tuntutan utamanya itu dia adalah peta digital 1.000 sebenarnya atau lebih ya, lebih, dan 3 dimensi layer-layernya. Dan ini kita banyak sekali kota ya, dan di sini juga udah ada pusatnya di ITB ya Pak Suhono ya. Nah, ini harus di backup. Memang yang baru punya peta digital 1.000 itu kota Bandung, Surabaya kalau tidak salah yang bagus, sama Medan. Jakarta aja belum, ya.
Saya udah bilang ke Pak Gubernurnya, Pak Anies ini harus ada ini ya. Kalau enggak bagaimana Anda mengelola banjir ini itu kalau enggak ada digital twin dari kota di depan Anda dalam bentuk peta digital detail ya. Kalau bisa sampai setiap gedung di DKI ada dalamnya segala macam ya. Tapi belum. Tapi dilalahnya Indonesia ini juga kaya dengan bencana ya. Tahulah teman-teman adik-adik geologi, geofisika ya. Ini bahaya laten Indonesia, bukan PKI lagi lah kalau menurut saya ya, bahaya laten. Bahaya laten Indonesia ya selama insya Allah sampai kiamat kita akan terus ada gempa bumi, tsunami, gunung api mungkin ya. Banjir longsor sebenarnya bisa ini ya, tapi kalau yang alamiah, tsunami, gempa bumi, kemudian letusan gunung berapi selalu terjadi. Dan di sini mau nggak mau ya BIG selama ini selalu membackup BNPB dan BMKG dan Badan Geologi dengan peta-peta untuk kebencanaan ya. Jadi adik-adik juga ini penting informasi geospasial. Nah ini sebenarnya banyak lah ya, tapi saya nggak punya cukup waktu menjelaskan. Adik-adik bisa masuk aja nanti www.big.go.id, di situ bisa banyak belajar ya. Tapi aplikasinya banyak lah. Dan BIG ini memang saat ini di bawah koordinasi Kementerian Perencanaan Pembangunan, Bappenas. Jadi BIG, BPS itu digabung di bawah Perencanaan Pembangunan. Karena datanya untuk multisektor ya. Ini contoh juga, kita juga harus menetapkan batas wilayah ya dari batas antar negara. Jadi BIG kita dengan kementerian lembaga lain juga ngurusi batas antar negara, kemudian batas kabupaten kota dan sampai batas desa. Sebenarnya yang dikejar-kejar oleh Pak Presiden itu yang batas desa. Kita punya kira-kira 83.000 desa kelurahan. Yang perdanya sudah keluar itu kemarin di bawah 400 lah, 350-an. Jadi 80.000 itu belum ya, karena dia yang belumnya itu sebenarnya di DPRD-nya, di daerahnya. Kalau batas geometrisnya sudah kita berikan semua. Sumber daya alam, ini juga penting. Jadi ini mungkin teman-teman nggak tahu dari biologi, kehutanan, SITH segala macam ya, ini penting. Karena kita juga dikejar-kejar sekarang, misalnya pertanyaan luas sawah di Indonesia berapa sih sebenarnya ya? Saya pernah nanya, penting gitu luas sawah diketahui? Wah penting Pak Hasan katanya. Karena luas lahan baku sawah itu akan menentukan nanti di APBN subsidi pupuk saat ini hampir 27 triliun itu bahkan 30 triliun loh ya. Kemudian subsidi alat pertanian, subsidi benih, kemudian kebijakan ekspor impor beras dan seterusnya. Kemarin sudah kita selesaikan, kemudian kita dapat kemudian tugas berikutnya sawit ya, menentukan luas lahan sawit sama petanya di mana sawit dan segala macam. Berikutnya mungkin jagung, karena ini juga problem, jagung ini kita sering impor sekarang untuk pakan ternak dan segala macam ya. Jadi ternyata banyak itu ya. Jadi teman-teman SITH saya pikir nggak tahu Pak Piping dapat kuliah pemetaan enggak ya? Dapat ya? SITH dapat? Harusnya dapat lah mulai sekarang ya. Karena semuanya ternyata penting ya. Bahkan kemarin BNN sudah mengatakan, Pak Hasan kalau kita memetakan ladang ganja ini bisa apa enggak seluruh Indonesia? Waduh Pak, ya bisa tapi di tengah hutan gitu bagaimana nanti ya? Jadi sumber daya alam ini perlu ya. Kita banyak sumber daya alam, tapi kadang-kadang kita nggak tahu. Ini yang jadi masalah ya. Kemudian tata ruang, nah ini teman-teman adik-adik planologi lah ya. Ini yang sekarang juga dikejar-kejar, kita bekerja sama dengan ATR BPN sebenarnya. Problem utamanya mungkin sering dengar pidato Pak Presiden ya, investasi itu lama sekali, perizinannya segala macam. Sehingga sekarang mau dikejar Omnibus Law. RDTR itu ada 1.800-an. Yang baru kelar kemarin itu mungkin yang dipacu itu 57 kawasan prioritas. 57 dari 1.800-an. Kendalanya di peta 1.500. 1.500 kita masih terbatas. BIG yang dikejar.
Ya BG melakukan, ya kita berkelitnya anggarannya nggak ada ya. Jadi ini bulat kadang-kadang ya, tapi kita sedang coba. Nah ini biar adik-adik tahu, ini di perencanaan pembangunan nasional itu ada istilah DIS sekarang. Tematik, holistik, integratif, statistik. Spasial. Jadi sekarang pemerintah minta Bappenas semua rencana pembangunan harus di atas peta. Karena ini pernah kejadian, ini cerita saja biar adik-adik dapat gambaran ya. Daerah itu mengajukan rencana untuk bangun jalan sekian ratus kilo kabupaten. Bappenas tinggal bilang tolong diplotkan di peta. Begitu diplot di peta itu susah dia nyarinya. Coret. Ada kabupaten ingin mencetak sawah berapa ribu hektar gitu kan. Bappenasnya tinggal bilang tolong diplotkan di peta Anda. Susah itu, bukit, gunung, segala macam ya. Jadi dengan adanya peta ini lebih mudah. Kemudian juga untuk mengintegrasikan rencana pembangunan antar kementerian lembaga yang sering nggak match. Jadi suatu waktu presiden itu pernah berkunjung ke satu provinsi, nggak usah disebutin namanya, meresmikan bendungan, bendungannya besar, bagus. Pak Presiden coba nanya, ini air bendungan ini buat apa? Buat ngairi sawah Pak. Sawahnya mana? Oh lo di sana Pak. Nah terusnya air mengalir ke sana lewat jalur apa? Ada irigasi Pak. Irigasinya mana? Ada secuil gitu-gitu kan. Nah Presiden agak marah di situ ya. Jadi bendungan mungkin yang bikin kementerian mana, sawah yang ada di mana, irigasi ada provinsi, nggak match. Ada kabupaten kota bikin pelabuhan ikan, jalannya nggak ada ke pelabuhan itu. Jadi untuk wisata ikan aja, ikannya di situ kali ya. Sesudah ditangkap nggak ini ya. Banyak jalan tol, makanya Presiden sekarang menyarankan semua jalan tol dihubungkan dengan sentra-sentra produksi, biar jalan ya. Ini pentingnya peta, ya informasi geospasial. Nah sekarang Bappenas juga mendorong SDGs, pernah dengar ya, Sustainable Development Goal ya. Yang tujuannya itu ini sampai 2030 sebenarnya. Setiap negara diminta misalnya nomor 1 tidak ada kemiskinan, no poverty, no hunger segala macam. Ini didorong sampai semua kabupaten kota diminta menyelesaikan. Nah, pemerintah menginginkan semua data-data tentang ini untuk SDG itu harus ada statistik dan peta digabungkan ya. Jadi biar decision makingnya gampang. Dan kita sekarang mendukung kira-kira 12 ya, 12 dari 17 Sustainable Development Goals. Saya pikir SDG Center di ITB sudah ada kalau nggak salah ya. Itu juga, jadi ini hampir semua prodi lah harusnya masuk ini ya. Dan nantinya ya memang BIG ini kita bisa punya informasi geospasial dasar, jadi tematik dulu, mendukung SDGs, digabungkan dengan data statistik, keuangan, realisasi SDGs. Ini lagi dikejar, karena 2030 setiap negara akan ditanya oleh PBB ya. Nah harusnya program-program pemerintah yang besar ini di dalam kurikulum perguruan tinggi itu somehow masuk lah ya. Jadi jangan sampai pemerintah punya program-program besar, tapi di kampusnya itu kurikulumnya tidak inline. Ya adalah nyerempet sana, nyerempet sini ya. Jadi kuliah umum semacam ini bagus, biar adik-adik tahu apa yang terjadi di pemerintahan, dan nanti bisa disiapkan lah dari sininya ya. Di level PBB sudah dicanangkan, jadi geospatial statistik, geospatial framework harus digabung. Karena data statistik itu sekarang nggak bunyi kalau nggak digabungkan. Contohnya yang sering kita dengar, kemiskinan Indonesia di bawah 10%. Itu agregat nasional. Begitu diplot di peta, boom. Papua itu di atas 20% masih. Ada yang di atas 10%. Nah itu lebih adil. Saya bilang ke BPS jangan hanya nasional, coba provinsi. Yogyakarta aja,
Sleman, Kulon Progo, Bantul. Sleman bagus, Bantul nyejeblok. Sehingga agregat, kan pernah rame dulu kan, kenapa gini rasio Jogja kok tiba-tiba jelek sekali. Oh ternyata ada satu kabupaten. Nah kalau kita tahu begitu nanti kan jadi intervensinya ke Bantulnya yang dinaikkan ya. Saya bilang lagi harusnya sampai ke desa. Kalau kita tahu desa, nah kita bisa anggaran itu bisa tepat turun lah ya. Nah ini spasial jadi penting. Jadi pemerintah sekarang mulai tidak hanya tergantung kepada data saja ya, data statistik. Data statistik tanpa lokasi tidak optimal untuk decision making. Misalnya di ITB saja Pak Wijaya dikatakan, oh anak-anak ITB radikalisme 20%. Lah di mana 20%-nya? Kalau ketahuan prodi ini, oh jadi energi, effort ke prodi itu saja. Itu contoh saja ya, bukan apa-apa. Jadi maksudnya segala sesuatu harus ada lokasinya biar tepat sasaran. Nah ini contohnya, sekarang pemerintah sudah bikin misalnya prosentasi penduduk yang hidup di bawah kemiskinan ada. Kemudian ada indeks gini, tapi saya bilang ke teman-teman di BPS, ini baru per provinsi. Harus turun lagi, lebih detail, kabupaten kota. Misalnya ada yang nanti stunting ya, kelahirannya bahkan ada proporsi anak di bawah umur 5 tahun yang kelahirannya dicatat. Ternyata yang banyak nggak dicatat itu di Papua dan segala macam daerah timur. Nah ini apa? Yang diperkuat apanya ya dan segala macam. Banyak ya, indikatornya banyak. Nanti adik-adik bisa lihatlah. Ini contoh saja. Nah sekarang nanti kita lihat sumber informasi geospasial di Indonesia ada yang dari yang bawah itu bisnis proses BIG sehari-hari ya. Yang tengah itu satu data Indonesia itu banyaknya BIG, BPS dan Kementerian Keuangan dan Pemda. Yang atas itu kebijakan satu peta itu BIG, 19 kementerian lembaga, semua provinsi ya. Tapi intinya semua nanti untuk data yang terintegrasi. Ini cepat saja ya, jadi informasi geospasial di Indonesia itu dibagi ada informasi geospasial dasar, itu tugas utama BIG, ada tematik, itu tugas utama Kementerian Lembaga Daerah, BIG hanya membina, kemudian ada yang lain-lainnya lah ya, yang lebih detail. Tapi mungkin yang paham nih anak-anak geodesi jangan-jangan nanti ya. Kalian belajar dari slide saja nanti ya. Ini titik-titik kontrol, kalau sering pemetaan kan sering ngikat ke tugu-tugu dan segala macam ya. Kalau pemetaan poligon segala macam ya. Di Indonesia kita ini dari zaman Belanda dulu sampai sekarang lah ya. Ini sifatnya statik, tidak continuous. Ada 7.000-an segala macam. Kita maintain lah ini ya. Nah ini yang mengamati GPS, GNSS secara kontinu 24 jam terus menerus dikirim ke Cibinong. Kemudian dari Cibinong itu dimasukkan ke Geoportal, adik-adik sekalian semua yang perlu bisa download gratis ya. Ini ada 237 saat ini, umumnya untuk mitigasi bencana sekarang yang ditekankan. Kemudian ini stasiun pasang surut, jadi kalau misalnya BMKG mengeluarkan informasi tentang tsunami segala macam, karena mereka dapat data dari kita langsung ya. Jadi data pasang surut laut ini di samping untuk perhubungan laut, navigasi segala macam pemetaan laut, juga untuk tsunami early warning ya. Dan ini juga datanya bisa di-download ya, terbuka. Kita coba seluruhnya. Mungkin adik-adik lihat misalnya kenapa di Papua itu di bagian selatannya nggak ada. Itu karena masalahnya susah nyari stasiun untuk masangnya. Karena ini kan harus connect ke listrik, kemudian internet masuk. Di selatan Papua itu banyak daerah tidak bertuan lah ya, nggak bisa dipasang. Ini kita punya gaya berat utama juga, mungkin ini untuk adik-adik dari geologi, geofisika dan segala macam ya, geodesi. Kita punya titik-titik gaya berat, umumnya di bandara lah atau di stasiun BMKG.
Geoid juga, Geoid ini sebenarnya untuk referensi tinggi Indonesia ya, tapi juga sebenarnya ini untuk keperluan eksplorasi sumber daya alam juga banyak. Jadi data ini juga banyak dimanfaatkan teman-teman SDM dan Badan Geologi ya, atau adik-adik geologi. Nah ini sekadar saya sebutkan, kalau kalian mau skripsi atau segala macam, data itu gratis, yang gini-gini minta. Atau masuk dulu ke portal kita, kalau nggak ada, kalian minta ya, dan banyak sekali mahasiswa yang minta. Tapi ini Pak Wijaya, pengalaman saya di meja saya, permintaan data mahasiswa dosen, yang paling banyak itu pertama Gajah Mada, kedua Universitas Indonesia, ITS, Undip segala macam. Nah ITB ini jarang minta data, nggak tahu kenapa ya. Padahal begitu saya masuk BIG, itu feeling saintis saya, waduh ini kalau saya boleh nulis paper nih Q1 gampang ini. Karena banyak data, local ini knowledge-nya banyak. Tapi saya nggak boleh kan, masa kepala nulis paper memanfaatkan itu kan, harusnya makanya dibuka. Silakan nanti adik-adik ya. Peta-peta dasar kita berbagai skala. Indonesia itu sebenarnya dikomplit di 150.000 ya. Tapi sekarang Pak Presiden minta ke 105.000 kita turun. Bahkan 100.000 untuk 10 kota besar ya. Nah ini yang tugas utama kita lah ya. Tapi semua peta dasar yang sudah ada di Inageo Portal BIG, bisa di-download free dan formatnya SHP ya. Kalau yang senang kerja di GIS sudah SHP. Semua layer ada 8 layer, pakai saja ya. Peta lingkungan pantai, lingkungan laut juga ini kita sedang digenjot, memang masih banyak yang bolongnya ya. Kita masih di 250.000 yang 100%, tapi ini harus turun ke 50.000, 25.000. Karena tadi 105.000-nya masih sangat sedikit yang original, kita bypass pakai citra satelit resolusi sangat tinggi. Ini untuk KW2-nya lah ya. Jadi peta itu juga ada KW-KW-nya ya, ori ini KW dan ini karena untuk keperluan RDTR umumnya. Digital elevation model kita ini lebih teliti daripada yang punyanya NASA untuk Indonesia. Karena ini resolusi antar titik 8 meter dan ini sudah banyak di-download oleh peneliti dari berbagai negara ya. Ini free. Adik-adik juga kalau misalnya dari sipil untuk perencanaan trase jalan, bendungan segala macam. Kalau PWK untuk nyari lokasi, kalau teman-teman yang suka dari kebumian, inundasi banjir, tsunami bisa pakai ini. Digital terrain modelnya free nih ya. Gratis. Masuk saja ke sana. Kalau yang peta tematik yang sekarang kita sedang bereskan ini 85 peta tematik, melibatkan 19 kementerian lembaga. Tapi harap dicatat kalau peta-peta tematik misalnya pertanian, kehutanan dan segala macam itu kewajibannya, wali datanya itu ada di kementerian lembaga. Jadi kalau terkait pertanian di Kementerian Pertanian, tema-tema kehutanan KLHK. Tugas BIG hanya memastikan mereka membuat peta tematik di atas peta dasar kita. Dan SOP-nya betul. Kita cuma memastikan itu aja ya. Daerah dan segala macam ya. Ini kementerian lembaga yang ikut paling banyak SDM, kemudian PUPR, ATR BPN, KKP, KLHK dan segala macam ya. Kalau BIG sedikit. BIG hanya membuat peta tematik yang tidak dibuat kementerian lembaga lain. Atau diminta oleh pemerintah. Pemerintah bilang enggak, BIG buat peta tematik ini. Kita turun. Ini contoh-contohnya nanti baca sendiri di slide. Ini contohnya lah. Jadi ini beberapa peta tematik ya. Ada peta kemiskinan, kita bisa bikin ya, di mana lokasi orang-orang miskin segala macam. Ini peta rumah tangga miskin. Ini peta tematik sosial ya. Harusnya ini dinas sosial atau kementerian sosial, tapi BIG yang diminta bekerja awal. Ini peta pemukiman orang-orang miskin. Mungkin perlu nanti Pak Wijaya peta mahasiswa bidik misi ya, BIG itu ITB di mana saja ya tinggalnya.
Ini peta lahan baku sawah nasional, kemarin sudah diketok 7.464 juta hektar. Ini peta lahan sawah irigasi, karena jaringan irigasi kita ini terus terang perlu dibenahi. Jadi teman-teman PUPR sekarang itu salah satu program nasional mereka membereskan irigasi ya. Karena itu untuk sumber daya pangan itu penting sekali. BIG juga mengeluarkan atlas-atlas, jadi kita kerjasama dengan Kemendikbud. Bahkan peta yang bawah itu peta taktual untuk orang buta. Ini menarik, saya pernah agak sedikit terharu itu ke daerah mana, ke daerah Aceh ya. Mereka baru tahu setelah dikasih dipegang-pegang, oh Pulau Jawa ini mirip melintang gini Pak ya. Ini yang mirip singkong pulau apa Pak? Oh Sumatera. Ini yang mirip huruf K pulau apa? Pulau Sulawesi. Jadi selama ini kita melupakan teman-teman yang disabilitas, yang tunanetra untuk memahami geografi kita. Nah ini penting ya. Jadi kita mulai bahkan kita maunya nanti di museum segala macam itu ada taktualnya lah. Ada braille, kemudian ada skema ruang. Di ITB saya pikir di depan itu harusnya kalau orang buta datang dia harusnya bisa megang-megang tuh. Oh ini kalau geologi di mana nih? Oh timur sini. Oh ini MIPA di mana? Matematik. Petanya ya, peta taktual dari kampus ITB. Harusnya gampang ini Pak Wijaya nih kalau mau dibuat. Neraca sumber daya air, kemudian ini saya lewati saja lah ya. Tutupan kelapa sawit. Karena kelapa sawit kita sering diprotes ini ya, makanya pemerintah ingin memetakan sumber daya lahan, mana yang bisa ditanami segala macam. Ini cadangan karbon lahan gambut untuk climate change macam-macam ya. Ini juga diinikan. Semuanya ada. Ini kalau tinggal minta lah nanti kalau perlu untuk skripsi, untuk apa ya, tugas akhir. Bahkan peta terumbu karang dan segala macam kita punya. Ya. Kalau teman-teman SITH, adik-adik SITH mau belajar apalah kelautan terumbu karang ya, tinggal minta aja ya, gratis. Kemudian apalagi selain terumbu karang, ini juga lahan garam, makroalga, padang lamun segala macam ada. Jadi kalau yang meneliti bahkan S2, S3 juga perlu ini ya. Nah kalau adik-adik mau masuk sekarang juga di Androidnya cek aja tanaair.indonesia.go.id, itu portal kita. Dan portal kita saat ini pemerintah mintanya dihubungkan dengan seluruh kabupaten kota, semua kementerian lembaga, provinsi, jadi nanti seluruh Indonesia itu connected ya. Jadi nggak perlu ke Cibinong untuk data. Perguruan tinggi juga ini sudah PPIDS, ITB sudah ya. Karena PPIDS-nya ada di dekat Bank BNI situ ya. Itu sudah connect juga. Tapi adik-adik masuk sana aja. Tapi pastikan internetnya bagus ya. Karena informasi geospasial gede-gede nih. Sekali ngedownload itu bisa, ya mungkin bisa giga kalau banyak-banyak ya. Tapi kalau males bawa CD, datang ke kantor Cibinong setelah nilai surat ya. Mungkin tanda tangan Pak Dekan atau Pak Wijaya, nanti bawa aja ke sana gratis ya, langsung di copy. Dan di sana nanti peta-peta dasar kita, Demnas, peta-peta bencana kita taruh free. Nah pernah peta kita yang JPEG PDF itu dijual di Tokopedia. Padahal itu udah gratis, jadi ngelawannya saya bilang udah ingetin Tokopedia, tapi di sini disediakan. Jadi orang tinggal download ya, free. Cuma kalau yang untuk kebijakan satu peta, ini memang masih diatur. Tidak boleh terbuka untuk publik. Hanya untuk pemerintah, karena banyak data-data konfidensial untuk negara ya. Jadi disimpan itu perlu password, username. Kalau adik-adik perlu itu harus pakai tulis surat, ada ininya boleh lah. Kalau untuk penelitian boleh. Ini geoportal kita dalam 4 tahun 2,5 juta, tapi kemarin saya cek terakhir itu 2,7 juta. Tapi yang menarik bagi saya, ternyata geoportal BIG diminati juga oleh
orang-orang di Amerika dan Eropa. Jadi mereka juga ngedownloadin data kita. Ya. Bahkan orang-orang di Afrika sampai New Zealand segala macam. Tapi saya bilang mungkin tuh mahasiswa Indonesia yang lagi belajar di sana kali gitu ya. Karena yang khawatir itu BIN. Pak Hasan ini benar ini dibuka nggak berbahaya? Enggak Pak, tenang aja Pak. Kan KSP-nya sudah yang berbahaya bagi negara udah disimpan di kebijakan satu peta itu nggak dibuka. Kalau yang lain-lain free lah. Jadi silakan. Nah, kalau kebijakan satu peta baru untuk pemerintah ya. Jadi Bupati Wali Kota 463 sudah akses, Gubernur 30, Menteri 29. Yang lain-lainnya mungkin merasa belum perlu ya. Tapi Pak Presiden sendiri mengharapkan seluruhnya dimanfaatkan oleh pemerintah lah, baru 86%. Tapi publik belum. Teman-teman LSM udah protes semua ke saya ini ya. Pak Hasan ini nggak benar, masa kita nggak boleh akses. Nah cuma memang peraturannya masih di sana. Saya bilang kalau protes jangan ke saya, protes ke presiden ya. Nanti presiden yang nyuruh buka, kita buka. Nah ini pemanfaatannya banyak, masuk geoportal ya. Untuk macam-macam lah sekarang ini ya. Di Indonesia ini kita banyak masalah kewilayahan dan pemerintah minta BPS dan BIG menyuplai data terus ya. Nah ini yang penting juga, partisipatif mapping, adik-adik bisa juga di peta kita. Jadi ada juga teman-teman dari Bandung ini yang protes, Pak Hasan peta Anda tidak up to date. Loh kenapa saya bilang, dia di Bandung Selatan. Di peta Anda di sebelah rumah saya itu masih sawah. Tapi saya tahu itu udah jadi perumahan, peta Anda nggak diupdate. Ya memang betul. Tapi pemerintah itu kalau mau update kan tergantung anggaran. Saya bilang anggarannya belum ada, kalau ini prioritasnya beda. Nah akhirnya kepikiran kalau kita ya kalau bisa ya masyarakatlah yang mengupdate. Nah akhirnya dibuatkan aplikasi peta kita, update saja kalau ada yang salah laporkan nanti diinikan. Contohnya teman-teman mahasiswa IPB itu mengupdate lokasi di Dramaga itu tambal ban, motor di mana kalau rusak, spare part itu dimasukkan ke peta, tapi peta tematik. Nah nanti masuk ke Inagio Portal, diakses orang lain ya. Dan batas desa juga kita sarankan Karang Taruna segala macam seluruh Indonesia update peta batas desa atau peta potensi desa nanti masuk ke ininya ya. Ini sedang kita galakkan. Jadi kita kalau ke daerah mendidik Karang Taruna, Pramuka, ada juga dari Kemendes itu apa sih istilahnya tuh yang di desa-desa itu, nah itu kita inikan juga ya. Adik-adik boleh nanti kalau pulang ke kampung silakan. Nah ini yang terakhir saya pikir, ini dari pemerintah, jadi pemerintah itu ingin menyatukan 4 data ini. Ini Perpres 39 2019. Jadi pemerintah ingin data geospasial kan sudah diintegrasikan di One Map Policy. Tapi pemerintah ingin One Map Policy ini digabungkan lagi dengan data statistik, data keuangan negara, dan data-data lainnya. Data kesehatan, pendidikan, segala macam itu gabung semua. Nah mekanismenya bagaimana, nah ini sedang mulai bekerja lah ya. Tapi tujuannya itu seperti slide pertama tadi ya, data itu penting. Tapi memang masih data-data pemerintah. Belum data medsos segala macam ini itu ya, baru data-data pemerintah. Yang lebih menarik lagi sebenarnya nanti kalau satu data pemerintah digabungkan dengan non pemerintah. Yang data-data non pemerintah ini sudah dilakukan oleh Google sebenarnya saat ini ya. Google, GoFood, Gojek segala macam itu sebenarnya mengumpulkan data. GoFood itu bukan hanya sekedar melayani Anda nerima makanan, tapi dia bisa memetakan. Oh dari alamat ini kok kalau mesen makanan selalu di atas 500.000, ini berarti orang kaya di sini. Itu dia data sendiri. Kok di sini selalu di bawah 50.000, oh ini mahasiswa nih pasti nih. Nggak mungkin kan? Yang begitu-begitu ya. Jadi data itu penting ini ya. Saya ketemu mahasiswa ITB, lulusan jurusan apa saya nggak tanya. Kerja di suatu perusahaan semacam itu saya nggak usah sebutin. Data scientist, gajinya itu per bulan lebih gede daripada gaji tunjangan saya sebagai kepala badan.
Saya bilang, wah enak kamu gajinya. Iya Pak, amal-amalan Pak. Waduh, saya bilang. Ya itu, jadi data scientist ini dinilai gajinya gede sekarang ya. Nah ini pembinanya. Jadi ini tugas berat kita lagi. Kalau statistik itu BPS, geospasial BIG, keuangan negara Kementerian Keuangan. Data lainnya ditentukan kemudian. Tapi jelaslah kalau terkait pertanian, Kementerian Pertanian ini dan segala macam ya. Ini 5 menit lagi selesai, udah. Jadi catatan penutupnya memang pemerintah temanya sih Sustainable Indonesia ya. Jadi masa Indonesia berkelanjutan terus lah ya sampai generasi ya insya Allah sampai kiamat. Maksudnya ekonominya juga kuat, adil, merata ya. Keadilan sosialnya juga jalan. Kemudian lingkungan hidupnya juga tidak rusak dan segala macam ya. Tentunya bukan hanya geospasial yang mendukung semua data ya. Tetapi kita diamanahi pemerintah tolong semua data-data geospasial mendukung sana ya. Dan kita siap sajalah. Nah ini memang nantinya ini Bappenas ingin semua data Indonesia itu sampai mempengaruhi semua level birokrasi lah ya, reforma birokrasi. Tidak mudah, tapi ini sekarang kita sudah mulai pelan-pelan one map policy. Saya nggak tahu nanti Pak Wijaya mungkin di dalam ITB juga ada one data ITB gitu ya, bisa mendukung semuanya ya, komplit ininya. Nah, SDM ini penting ya. Jadi sekedar gambaran saja untuk sektor geospasial dihitung-hitung kita kekurangan 20.000 dari level SMK, ada SMK Geomatika sampai S1 itu kita kurang 20.000. Saya ditanya, Pak Hasan ini bagaimana untuk negara ini bagaimana kita mengurangi 20.000? Waduh, saya bilang Pak, kalau SDM susah diciptakan seini mungkin ya. Yang paling gampang sebenarnya ngimpor dari luar. Dari Cina, dari mana, Malaysia, ASEAN gitu ya. Tapi itu problemnya nanti problem sosial. Nah makanya ini memang menjadi pemikiran ini. Makanya kemarin Pak Menteri juga mengatakan kampus merdeka agar prodi bisa cepat segala macam. Mungkin karena kebutuhannya. Misalnya contohnya informasi geospasial. Kita mau mempercepat agak susah juga. Karena yang punya prodi S1 yang terkait geospasial, ITB, UGM, Undip, ITS. Yang swasta, ITN Malang, oh ya 22 katanya, nah ini kaprodinya, jadi ini 22, tapi kan setiap tahun cuma menghasilkan katakanlah 100 paling banyak, 22 kali 100, 2.200, pembangunan gak bisa nunggu. Makanya teman-teman di Cina yang punya misalnya investasi di Morowali segala macam, dia bilang, Pak Hasan kami perlu surveyor, perlu ini, tapi gimana ini? Proyek nggak bisa ini. Kereta cepat misalnya, Jakarta Bandung perlu ada mengukur segala macam ini itu. Mereka sebanyak mungkin juru ukur dari surveyor ini itu dari dalam negeri. Tapi kalau kurang, terpaksa negara investor bawa. Jadi memang susah ini ya. Jadi saya bilang daripada kita berkeluh kesah, udah kita mulai saja sekarang, persiapkan ya. D1 dulu lah. Tapi sayangnya D1 nggak boleh di ITB. Kalau UGM cepat, dia ada D1 survei pemetaan, bum masuk. Bahkan UPI ya bikin ya, UPI bikin, ITENAS bikin. Nah sebenarnya dengan kampus merdeka ini kita akan lebih mudah sebenarnya ya. Jadi itu adik-adik sekalian, jadi silahkan belajar dengan baik ya. Nah BIG ini sudah umurnya 50 tahun. Ya, berdiri 69, dulu namanya Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, National Mapping Agency lah ya. Silakan kalau mau ke BIG, mau data dan segala macam, pertama masuk Inageo Portal tanaair.indonesia.go.id. Kalau di sana bisa di-download free, kecuali kebijakan satu peta. Kalau ndak ada, tulis surat. Minimal dekannya lah. Atau kalau sekarang ya Pak Wijaya sekretaris institusi kalau mau levelnya lebih tinggi ya.
mau data apa saja, kalau bingung tulis saja, saya perlu peta ini, peta ini, peta ini, peta ini, peta ini. Kirimkan ke kita, nanti kita bales. Kalau yang ada di BIG kita kasihkan, kalau nggak ada kita arahkan. Oh peta ini adanya di KLHK, oh ini ada di SDM, ini nanti kita inikan. Jadi pemerintah sekarang itu sudah open lah ya, untuk data itu sudah mulai dibuka. Itu saja, terima kasih untuk perhatian adik-adik sekalian. Belajar yang rajin, semoga cepat lulus gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Profesor Hasanuddin. Mudah-mudahan adik-adik sekalian tercerahkan ya tentang pentingnya geospasial dalam kita berkehidupan, baik di level kita sebagai masyarakat maupun level nasional dalam mengambil keputusan banyak hal. Nah, menyingkat waktu saja, saya buka sekarang session tanya jawab. 3 pertanyaan pertama dulu. Itu yang pertama kali ngacung yang itu, yang kacamata ya. Yang kedua yang depan yang biru. Yang di sana sekarang 3 orang. Mohon nanti session kedua. Mohon disampaikan nama, NIM dan dari prodi mana. Ya, silakan. Yang pertama yang ya ada mic-nya di depan. Silakan. Yang kiri, yang pakai yang perempuan. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak. Saya Teresa, NIM-nya 151-18020. Saya dari Geodesi dan Geomatika. Kamerat juga Pak. Nah sebelumnya saya mau cerita dulu ya Pak. Jadi kan kita melalui informasi geospasial, kita punya data geospasial dan kita punya keluaran berupa peta tematik. Nah peta tematik yang mau saya bahas itu tentang peta rawan bencana. Terutama saya mau ambil studi kasus di Lembang Pak. Nah di Lembang itu kan kita melalui peta tematik ada peta rawan bencana yang tahu bahwa di Lembang ternyata ada peta berupa sesar Lembang, jalur sesar Lembang. Nah namun di kawasan Lembang itu sekarang marak sama pembangunan. Nah pembangunan yang ada itu bahkan waktu saya pernah survei ke Lembang itu bahkan ada resort mewah di atas sesar Lembang. Jadi persis di atas sesar Lembang itu ada resort atau hotel mewah gitu Pak. Nah pertanyaannya, apakah pemerintah di Indonesia itu udah sadar atau peka dengan informasi geospasial? Nah, terus caranya gimana sih pemerintah sama masyarakat yang peka terhadap geospasial itu bisa sinkron agar pembangunan berkelanjutan itu bisa tercapai? Kalau misalkan kita biarin resort mewah atau hotel-hotel mewah tetap dibangun di kawasan Lembang, terutama di atas sesarnya, itu kan berarti kita mengabaikan SDGs gitu Pak. Nah, itu Pak pertanyaannya, terima kasih. Terima kasih. Kemudian yang kedua, silakan. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dias, 154-16062 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Jadi sebenarnya yang ingin saya tanyakan kan ke depannya seperti yang Bapak bilang juga, BIG tidak bisa bergerak sendirian dan pemanfaatan geospasial ini itu tidak hanya di geodesi dan geomatika, melainkan berbagai bidang termasuk perencanaan wilayah dan kota gitu. Apalagi peta ini jadi salah satu instrumen penting kita buat merencanakan kawasan gitu. Dan yang saya ingin tanyakan sebenarnya gimana sih kerjasama yang BIG lakukan dengan pemerintah daerah atau dengan akademisi gitu, karena sepengalaman kami studio yang setiap 6 bulan sekali itu butuh data, butuh peta secara cepat, itu kadang-kadang datanya tuh suka banyak yang nggak ada gitu. Seperti time series guna lahan, gimana perubahan guna lahan dari waktu ke waktu. Atau yang paling penting sekarang LP2B itu baru kebijakan, belum sampai spasial. Bahkan kemarin kita ke Nganjuk pun pemerintah daerahnya tuh masih belum tahu gitu tentang LP2B gitu. Dan kalau untuk dari akademisinya sendiri, kadang kita tuh ngebuat peta terus ya udah aja hilang. Semenjak studio berganti tuh petanya udah hilang gitu. Padahal kan kalau bisa dimanfaatkan untuk kerjasama dengan atau dikelola lagi dengan baik kan itu bisa jadi tambahan untuk BIG ini sendiri itu Pak. Gitu. Makasih. Oke, selanjutnya dari tadi yang sebelah selatan, ya silakan.
Selamat pagi Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal Nurmadi dari Teknik Geologi Pak. Pertanyaan pertama ini terkait definisi sih Pak, saya masih kurang jelas aja soalnya. Jadi kan data itu sepengetahuan saya itu ada data non spasial dan spasial. Ya, yang saya dapat tuh non spasial tuh mungkin kayak data tinggi badan orang dari suatu kelas seperti itu kan Pak. Lalu data spasial dan geospasial itu apakah sama apa beda? Itu yang pertama. Yang kedua, dari slide yang tadi itu data dan informasi geospasial itu semua jenis data ya, dan informasi yang memiliki elemen lokasi. Nah, apa elemen lokasinya itu harus selalu koordinat atau mungkin kayak contoh seperti ini, misalnya saya posisi lokasinya di sini. Nah, di sini itu 5 meter ambil saja 20 meter dari pintu belakang sana. Nah, apakah itu termasuk data spasial juga gitu Pak? Nah, lalu selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ini terkait software seperti GIS seperti itu kan, menurut saya itu sangat penting ya, cuma di jurusan saya mungkin atau di jurusan lain nggak tahu saya. Apakah GIS itu dipelajari gitu di kampus atau lebih menurut saya sih selama ini yang saya lihat itu kurang gitu Pak untuk penggunaan software seperti itu seperti GIS. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa ada software lain yang penting juga selain GIS terkait geospasial itu? Cukup sekian Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk 3 penanya pertama, Pak Hasan silakan Pak dijawab. Saya kira cukup clear ya tadi pertanyaannya. Saya berdiri saja lah ya biar kelihatan. Ini mohon maaf namanya saya nggak kedengaran terus tadi. Dari geodesi siapa tadi? Vanessa atau siapa? Teresa, ya, mohon maaf. Jadi ini masalah peta tematik. Jadi peta tematik itu sebenarnya kalau berdasarkan undang-undang itu kewajibannya itu wali datanya ada di kementerian, lembaga atau pemerintah daerah. Tidak di BIG sebenarnya. Tanggung jawab BIG adalah mensuplai peta dasar ke pihak-pihak tersebut sehingga dibuat di atas sana ya. Nah, memang pertanyaan Teresa tadi masalah rawan bencana. Nah, ini memang problem kita sama-sama ini ya. Sebenarnya di dalam rencana tata ruang ya, apakah itu RT RW, RDTR itu harusnya sudah jelas ada kawasan rawan bencana dan segala macam, sehingga nantinya harusnya alokasinya itu tidak boleh sembarangan, ada ininya ya. Tapi betul di perumahan ada satu perumahan saya nggak sebut lah, itu memang sesar Lembang juga lewat di situ ya, mungkin teman-teman geologi tahu. Dan celakanya ada dosen-dosen geologi kita juga yang rumahnya dekat situ, di kompleks itu. Dulu ada profesor geologi juga rumahnya di situ, jadi orang lihat lah profesor geologi aja berani di situ, ya sudahlah di situ aja kan. Nah, ini memang jadi ada joke ya, di Indonesia itu tata ruang itu kalah dengan tata uang. Nah, ini pemerintah makanya sekalian menjawab tadi pertanyaan dari PWK siapa namanya tadi? Dias. Nah, sekarang itu semua rencana tata ruang itu petanya harus di-approve oleh BIG. Jadi persyaratan tata ruang kan banyak ya. Ada yang masalah potensi bencana, KLHS segala macam. Nah, BIG itu harus memberikan rekomendasi peta dasarnya sudah benar belum. Kemudian peta-peta tematik yang digunakan termasuk kebencanaan segala macam sudah diakomodir belum di tata ruangnya. Pola ruangnya bagaimana dan segala macam. Nah, baru sesudah itu approve masuk nanti ke ATR BPN ya, digabungkan dengan data-data lain, KLHS dari KLHK dan segala macam. Nah, ini memang agak lama jadinya ya.
Yaitu tadi RDTR dari 1800-an baru 57. Tapi ini buat adik-adik sekalian, banyak juga pemerintah daerah yang nggak mau rencana detail tata ruangnya itu dibuat. Pak, kalau kita buat kita susah bergerak Pak, nggak boleh bangun ini, nggak boleh bangun itu dan segala macam. Mungkin kejadian yang sekarang di Palu itu ya, yang BMKG nggak mau tanda tangan. Memang ini saya lihat memang disinilah perlunya peta detail, peta sampai 15000. Karena kalau yang dipakai untuk tata ruang itu 150.000, jangan-jangan nanti seluruh kota itu bisa jadi rawan likuifaksi semua, atau rawan gempa semua, atau rawan banjir semua. Tapi kalau peta yang digunakan 1.000 kalau di kota, jadi kita bisa lebih detail. Oh, kelurahan ini nggak ada likuifaksi, kelurahan ini nggak ada, ini potensi banjir kurang dan segala macam. Tapi sesudah itu ya harus diimplementasikan dan taat azas taat hukum. Tadi juga kalau misalnya sesar Lembang, jangan semuanya digebiah uyah, semuanya sekian puluh kilo dari sesar Lembang nggak boleh ada pembangunan, repot juga. Harusnya pakai peta yang detail, kemudian studi dari teman-teman geologi daerah mana sih sebenarnya yang betul-betul rawan, nah baru diakomodir ya. Nah itulah pentingnya data yang detail, akurat ya. Jadi pemerintah ini ya itu memang ya, ini susahnya kan yang dikelola itu sebenarnya bukan dalam tata ruang itu yang lebih penting dikelola kan sebenarnya orangnya kan. Keinginan pejabat daerah, pembangunan dan segala macam. Ini pernah kejadian di suatu kawasan, ini nggak boleh dibangun, pernah tsunami. Lah mereka nanya, Pak, perulangan tsunami di daerah ini kan 700 tahun, Pak. Masa nggak boleh dibangun selama 700 tahun? Waduh, pertanyaannya betul. Kenapa nggak ekonominya kita kembangkan, nanti setelah 700 tahun dekat-dekat kita pindah Pak. Waduh, saya bilang kita udah meninggal kan, nggak tahu ya. Contoh yang bagus Istanbul. Istanbul itu dilalui oleh kalau nggak salah North Anatolian Caesar ya. Dia sering bencana. Nah sekarang kebijakan pemerintah Istanbul itu perumahan-perumahan properti itu dibuang ke luar kota. Izin-izin kalau ada properti dibuang. Jadi di kota itu hanya kawasan wisata dan segala macam. Ya mungkin pikiran mereka nanti kalau meninggal, yang meninggal banyaknya wisatawan lah atau sedikit ya, nggak penduduk. Ini delicate ya, makanya ini multi prodi. Makanya yang kampus Merdeka mahasiswa boleh ngambil kuliah di berbagai ini bagus ini. Jadi pertanyaan tadi geologi siapa namanya? Novel ya. Kalau GIS di geodesi geomatik diajarin teori dasarnya segala macam. Tapi kan teman-teman geologi mungkin nggak boleh ngambil ya, karena bukan pilihan kalau mungkin di sana kan. Boleh. Nah, tapi selama ini jarang yang ngambil kan, hampir nggak pernah. Nah mungkin teman-teman PWK juga perlu ngambil kuliah di geodesi, atau teman-teman geodesi dengan ini harus ngambil kuliah di IT sebenarnya. Tetapi harus dibuka, harus free. Nah makanya saya lihat kebijakan Pak Nadiem ini ada benernya ini, kampus Merdeka itu ya. Jadi mahasiswa itu boleh lebih bebas lah ya. Selama ini mungkin boleh tapi masih ya walinya juga kadang-kadang nggak tahu kan yang nentuin wali semacam ya. Jadi sebenarnya GIS diajarin di geodesi geomatik udah dari zaman saya mahasiswa udah ada itu dasar-dasarnya. Atau mungkin teman-teman dari matematik ingin tahu masalah peta. Selama ini kita belum pernah teman-teman matematik ya ngambil kuliah di geodesi atau prodi lah. Nah ini saya pikir memang perlu dibuat melek lah mahasiswa ya. Nah masalah data spasial dan non spasial, data non spasial pun begitu diberi atribut lokasi, lokasi itu koordinat sekarang itu. Karena koordinat itu lebih mudah di trace. Kalau cuma bilang oh 50 meter dari pohon
durian di desa ini loh, kalau puluhan duriannya ditebang udah susah ya. Kalau koordinat meskipun disapu tsunami, misalnya kayak di Aceh dulu, problem utama di Aceh itu dulu sertifikat tanah BPN itu ya macam itu. Kalau saudara lihat sertifikat tuh dulu cuma ada titik, kemudian ada itatan, ada sungai, ada jembatan. Jadi orang terhadap itu. Lokal terhadap objek alam. Tapi begitu disapu tsunami habis semua. Bingung rekonstruksinya. Nah sejak itu akhirnya BPN sekarang mulai persil tanah itu harus ada koordinatnya. Jadi meskipun hilang bisa direkonstruksi ya. Jadi itu non spasial dan non spasial ini sekarang mulai agak begitu dikasih koordinat. Tadi kemiskinan, data kemiskinan kan sebenarnya data non spasial kan. Tapi begitu dikasih koordinat jadi ini. Ini menarik. Dulu saya pernah waktu Timor Leste merdeka, itu mereka dibantu World Bank memetakan keberadaan penduduk. Sensus penduduk pertama Timor Leste. Semua rumah didatangi, dicatat koordinatnya, dan disensus. Macam-macam disensus, sampai penyakit. Waktu itu saya hadir waktu presentasi di Bali. Yang menarik itu langsung di plug ini lokasi rumah di Timor Leste. Kita tahu ada daerah yang kosong, ada yang enggak. Terus ya macam-macam lah. Tingkat pendidikan, SMP, SMA, mana situ. Yang menarik penyakit. Ada penyakit thalassemia kalau nggak salah ya. Begitu diplot, ada di 2 daerah. Begitu diplot lagi jenis sukunya, plek sama ternyata. Begitu diplot lagi hubungan perkawinan, ternyata satu suku turunan. Nah di Indonesia thalassemia itu yang banyak di Ciamis dan Kota Gede kan. Makanya kalau ada dari Ciamis dan Kota Gede, kalau nyari pasangan hidup, kalau sama-sama dari daerah tersebut, periksa darah dulu ya. Ini kata orang Kemenkes ya. Lebih baik Nah, data-data semacam itu harusnya kalau terbuka untuk publik lebih menarik. Tapi orang kesehatan bilang, wah susah Pak, itu data pribadi private. Ya minimal siapalah yang tahu gitu ya. Jadi data spasial non spasial ini sekarang blur. Non spasial begitu dikasih koordinat jadi spasial. Saya pikir kalau software, sekarang software banyak ya, software GIS segala macam, yang open source juga banyak. QGIS lah open source itu ya. Pernah dengar QGIS? Saudara ini adik-adik langsung aja masuk, download itu QGIS open source. Itu nggak bayar, nggak apa, ada wadah medianya, bisa update, bisa macam-macam ya. Jadi sekarang semua open source lah ya. Saya pikir itu saja semuanya sudah dari ini ya. Tapi yang penting adik-adik belajar yang rajin saja, dan saya setuju cross saja. Ya. Cross, geodesi, geologi, IT, SHPPK, ngambil kuliah ini. Sekarang saya lihat udah terbuka, cuma implementasinya di dalam kurikulum ya perlu waktu lah itu ya. Kita lihat lah nanti ya. Tapi ini menarik ya. Baik, waktu kita 10 menit lagi, mungkin 2 pertanyaan tapi singkat saja. Silakan. Singkat saja ya, karena waktu kita pendek. Dua penanya saja. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Nandika Rivianto, 154-16-008 dari Program Studi Perencanaan Wilayah Kota. Pertanyaannya adalah, ketika kita membuat sebuah peta tematik ya dari pemerintah daerah ataupun dinas dan lembaga yang terkait, perlu ada konsultasi dan approve dari BIG tentunya sekarang. Nah, pada permasalahannya kami menemukan di Kota Madiun itu RDTR-nya masih belum disahkan karena belum memenuhi standar BIG dan itu belum di-approve sama BIG sendiri. Nah, padahal RDTR ini penting untuk segera diimplementasikan di masa sekarang karena ada PSN dan perubahan sistem pemerintahan, perlu ada percepatan terhadap implementasi dari RTR seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah BIG sebagai badan itu perlu ada di setiap daerah, karena BIG ini adalah sebuah badan yang sebetulnya kan nggak boleh di setiap daerah. Nah, karena ketika untuk berkonsultasi itu membutuhkan waktu yang cukup lama ketika
Misalkan dari Papua harus ke Jakarta, itu kan juga membutuhkan waktu seperti itu. Terima kasih. Oke, langsung ke pertanyaan kedua, singkat saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Sri Esti Lutfiana dari Kewirausahaan. Izin bertanya Pak, kebetulan saya di kewirausahaan bisnisnya adalah tentang bisnis pariwisata, termasuk di dalamnya geowisata, sejarah dan budaya yang ada di Indonesia. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah tersedia data atau peta yang terkait pada keindahan alam, sejarah dan budaya yang ada di Indonesia, yang itu bisa membuat branding tempat-tempat yang wajib dikunjungi, tempat-tempat yang wajib dikunjungi dan memungkinkan untuk dikunjungi karena memang infrastruktur di situ sudah cukup baik dan emang untuk keselamatannya sudah bisa dipastikan. Kemudian untuk tempat-tempat alam lainnya yang perlu dieksplor, ya sebenarnya bagus itu tadi, dan itu petanya itu apakah sudah ada, kira-kira tempatnya daerahnya mana aja gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Mbak Zan. Yang dari PWK tadi siapa namanya saya lupa. Alan. Hah? Saya ini kadang-kadang nggak ketangkep ininya ya. Mohon maaf jadi sebelumnya ya. Nah pertanyaannya ini memang betul itu. Apakah BIG perlu ada di setiap daerah? Tadi karena masalahnya ini, karena tapak permasalahan geospasial itu dari mulai tata ruang, batas daerah, kebencanaan, belum kalau pemetaan sosial segala macam itu adanya di daerah. Nah seperti RDTR itu setiap minggu itu banyak sekali yang datang ke BIG ya, Bupati, DPRD segala macam, karena mereka ingin lebih cepat. Nah tapi memang sampai saat ini pemerintah itu, ya pemerintah kan ingin ramping ya. Saya udah bicara sebenarnya dengan Pak Mendagri, Pak Cahyokumolo dari dulu segala macam. Beliau bilang cuma Pak Hasan sekarang dititipkan saja. Nah sekarang memang yang terkait geospasial itu dititipkan kalau tidak di Bapeda, di Dinas PUPR, atau Dinas Tata Ruang, atau Dinas Kominfo. Ada dua provinsi Aceh dan Kalimantan Timur yang punya unit sendiri, unit pengelolaan informasi geospasial tapi tidak struktural. Nah ini memang betul ini banyak juga pemerintah daerah yang bilang Pak ini kalau bisa kami di daerah ada lah ya, tapi ya ini kelihatannya harus saya pribadi ngomong sama presiden meyakinkan, tapi kan nggak ada kesempatan kan lewatnya Mendagri. Ini belum selesai. Tapi masalah RDTR ini baca kemarin di koran yang kasus di Kota Bandung yang ditangkap oleh KPK tahun 2011. Itu masalah kalau tidak salah penggunaan lahan untuk taman kota yang salah atau 2 orang ditangkap. Karena di KPK itu kasus itu umurnya 18 tahun. Dan terus terang saja banyak sekali kasus ditangkap KPK itu karena melanggar tata ruang. Meikarta itu begitu kejadian kasus saya tanya sama yang ngurusi pemetaan tata ruang itu sudah ada RDTR-nya? Belum ada Pak. Loh kok udah bisa membangun segala macam? Ya nggak tahu kan kejadian. Tapi memang ini dilematis ya. Saya sendiri juga kadang-kadang Pak Hasan ini gimana ini? Kita di satu segi ingin menarik investasi, tata ruang cepat, tapi di satu segi ini juga lama gitu kan. Apa bisa dipercepat? Saya bilang Pak, kalau kita terlalu loose di depan, oh boleh. Nanti kalau begitu kejadian bagaimana ini? Lebih baik kita strict di depan, begitu sudah lolos sudah aman. Cuma strictnya ini saya minta ke teman-teman di BIG kalau rapatnya dulu sekali seminggu, kalau bisa sekarang setiap hari. Jadi orang daerah juga sekarang saya sudah perintahkan kalau ada orang daerah datang ke kantor, jam berapa saja harus diterima.
Nggak boleh ada alasan, wah 10 menit lagi mau tutup kantor, nggak bisa saya bilang. Wong mereka jauh-jauh dari Maluku segala macam datang kan, masa di ini ya. Tetapi tata ruang ini kan tarik menarik ya. RDTR itu harus dari persetujuan DPRD juga. DPRD ini perwakilan partai politik. Dan politik kita kan cost-nya tinggi. Nah ini bisa adik-adik bisa tahu sendiri kadang-kadang. Ada kepala daerah yang kadang-kadang, Pak kita nggak mau RDTR lah, ruwet katanya. Ya monggo saja, tapi nanti jangan disalahkan BIG ya. Jadi ini nih memang problem. Tapi ada satu yang saya nggak tahu nih diajarkan di prodi mana, namanya blockchain. Tahu? Pernah dengar teman-teman IT blockchain technology? Saya udah bilang ke Menteri ATR BPN, Pak, agar RDTR cepat, terapkan teknologi blockchain. Blockchain itu yang proses yang serial, kan kalau sekarang itu masuk BIG, petanya di approve, kemudian KLHS, kemudian DPRD, kemudian ini lama kan, bisa 1-2 tahun. Masukkan masalahnya ke portal tersendiri, blockchain technology, semua pihak yang terlibat langsung lihat. Tapi semua pihak tidak boleh ngerubah, tidak bisa ngerubah dalam blockchain. Teman-teman di IF saya pikir ngerti itu. Banyak dipakai di bank sekarang blockchain. Di negara Skandinavia sudah digunakan untuk proses sertifikasi tanah. Mungkin nanti Bu Ning itu bisa dipelajari. Jadi yang serial diparalelkan. Nah itu yang kita harapkan. Dan terbuka jadinya. Kalau nanti ada masalah, ada yang kong kali kong kelihatan karena tracknya terikot di dalam database. Ya. Nah ini sedang coba di push ya. Nah kemudian dari prodi kewirausahaan, saya baru tahu ada prodi kewirausahaan ya. S1 ini. Di fakultas mana Pak Bija? Oh SBM ya. Nah ini untuk teman-teman SBM bukan hanya wisata, sekarang itu location based services LBS, nggak tahu pernah dengar apa enggak? Semua pelayanan bisnis berbasiskan lokasi. Contohnya GoFood, Gojek, itu LBS. Cuma kita kalah cepat aja dengan mereka ya. Nah kalau wisata-wisata kita memang jadi peta BIG itu semuanya digital 3 dimensi. Jadi kita selama ini mendukung Kementerian Pariwisata dengan peta lingkungan pantai terutama ya. Ada beberapa lokasi diminta. Kalau sekarang kita diminta untuk 10 lokasi yang destinasi apa sih itu ya? Danau Toba, Borobudur, Mandalika, kemudian yang di Manado itu pantai apa itu ya? Piungan, Liungan atau apa itu ya? Danau Toba segala macam ada. Dan peta-peta itu ada. Tapi menurut saya yang lebih penting lagi peta-peta sosialnya juga di situ ya, peta ekonomi dan segala macam. Jadi jangan hanya peta keindahan alamnya. Ini ada masukan kenapa misalnya Bali itu disenangi karena ternyata budaya dan segala macamnya itu akomodatif terhadap perbedaan budaya, multiralisme dan segala macam, lebih ramah. Ada satu daerah yang tidak terlalu bagus ternyata karena penduduk di sekitarnya itu terlalu memikirkan diri sendiri. Jadi harga itu dinaikkan, kalau ini ditilep, kalau ini ditipu dan segala macam. Nah itu peta-peta yang sosial gitu yang sebenarnya mendukung ya. Nah ini juga minggu-minggu depan ini juga Menteri Pariwisata yang baru akan ke BIG. Kita akan lebih memperdalam kerjasama banyak. Jadi kalau peta-peta dasar dari lingkungan pantai, peta keindahan itu ada. Tapi yang kurang itu peta-peta tematik sosial yang mendukung pelayanan prima wisata. Kalau kita ke suatu daerah wisata ditipu orang, diporotin, harga hotel mahal, nggak sesuai, ini lama-lama ditinggal orang. Nah itu yang mau ditangani dengan info-info geospasial yang lebih bagus ya. Tapi kalau nanti dari kewirausahaan ingin data-data, tulis surat aja. Pak Dekannya atau siapanya minta, atau masukin geoportal. Kita punya atlas-atlas wisata banyak ya. Atlas gunung api, atlas objek wisata, atlas candi, macam-macam ya.
banyak. Cuma memang belum BIG-nya ada salahnya juga, sosialisasinya kurang inilah kita ya. Itu saja, terima kasih untuk perhatian adik-adik sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hasan. Jadi waktu juga yang membatasi kita. Semoga apa yang disampaikan pada kuliah pagi ini bermanfaat bagi kita semua ya. Jadi sekali lagi terima kasih Pak. Aplaus untuk Pak Hasanuddin. Selanjutnya saya serahkan lagi kepada panitia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan demikian telah selesai acara kuliah umum pemanfaatan informasi geospasial untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia bersama Kepala Badan Informasi Geospasial Profesor Dr. Insinyur Hasanuddin Z. Abidin MSc pada hari ini. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang.